Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Amalia akan menjelaskan tentang katabolisme. Mari kita simak sama-sama. Cekidah. Metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme. Yang kedua, anabolisme. Nah, sekarang kita akan bahas tentang katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, terdapat 4 tahapan katabolisme. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, DO atau dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, transport elektron. Sekarang kita akan bahas tentang yang pertama ya, glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Karena pada sitosol itu biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Nah, pada tahapan ini glukosa atau karbon gula 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Nah, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, bagaimana prosesnya? Kita harus lebih fokus lagi dan lebih cermat lagi dalam memahaminya. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa non-fosfat. Dalam tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugur fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa non-fosfat. Nah, tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah dengan bantuan enzim fosfoglukosa isomerase. Nah, tahap yang ketiga, enzim fosfofruktinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP kehilangan satu gugur fosfat dan menjadi ADP. Nah, itu yang ketiga, dan tahap yang keempat yaitu enzim aldolase. Nah, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaton fosfat atau DHAP dan gliseraldehida 3-fosfat atau 3-PGAL. Nah, pada tahap kelima terjadi perubahan antara DHAP dengan 3-PGAL. Namun, perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan, sehingga pada tahap selanjutnya yang digunakan adalah 3-PGAL. Nah, jadi dari tahap 1 sampai tahap 5 dinamakan investasi energi, karena pada tahap ini terjadi di pemakaian atau dipergunakan 2 ATP. Oke, lanjut saja pada tahap yang keenam, yaitu di mana 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triofosfat dehidrogenase. Pada tahap ini 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transport elektron ke 2 NAD, sehingga akan menghasilkan NADM sebanyak 2 buah NADH. Nah, tahap yang ketujuh yaitu 1,3 berfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, pada tahap ini 2 buah gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP, sehingga akan menghasilkan 2 ATP.
ATP atau 2 energi. Dua ADP. Enzim yang berperan dalam tahap ini fosfogliserikinase. Langsung saja tahap yang ke-8 yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dan dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Nah, langsung saja tahap yang ke-10, tahap yang terakhir, fosfoenol pirufat atau PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi tahap ke-6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasil ATP atau energi. Nah, berdasarkan keseluruhan ketahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi dua fase, yaitu fase yang pertama interfasi energi dan fase yang kedua adalah penghasil energi.